Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi meluncing aplikasi Nganjuk Smart City atau NSC yang dapat diunduh masyarakat di Google Play Store. Nganjuk Smart City adalah aplikasi terintegrasi yang merupakan realisasi salah satu visi Marhaen Jumadi, yakni Nganjuk dalam genggaman. Saat ini ada sudah 26 fitur atau layanan yang bisa diakses masyarakat pengguna Android dan akan terus dikembangkan. Sejumlah layanan di Nganjuk Smart City antara lain yaitu fitur yang memberikan informasi tentang wisata, kuliner, budaya, hits, dan pedagang di Nganjuk. Kemudian masyarakat juga melihat langsung lalu lintas maupun kawasan perkotaan melalui CCTV yang terpasang di Nganjuk. Tak hanya itu, masyarakat saat ini juga sudah bisa menggunakan layanan WiFi gratis mulai dari Jalan Ahmad Yani hingga alun-alun. Bahkan masyarakat juga bisa ikut berperan dalam mempromosikan atau mencari informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Sekedar informasi, Nganjuk Smart City digagas 4 tahun yang lalu. Aplikasi tersebut dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Nganjuk selaku leading sector. Launching 1, kemarin soft launchingnya Ken Digital, sekarang launchingnya 1 Nganjuk Smart City dan Ken Digital. Ini adalah mimik kami dari mulai kampanye, waktu itu debat di Gedung Wanita. Kemudian waktu itu Pak Bupati umroh, saya sendirian. Saya menjanjikan yang namanya Nganjuk Smart City itu. Dan melalui beberapa tahapan sebenarnya, baru sekarang udah mulai go ya. Ini nanti juga perlu dilanjutkan lagi karena di situ masih ada kurang lebih 26 aplikasi ya. Sebenarnya nanti idealnya 26 aplikasi itu hanya 1 password untuk ke depannya. Sehingga kita launching dulu, nanti kita biar dibenahi oleh Pak PJ. Ya, paling enggak sudah ada tinggalan dalam rangka apa? Memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian baik dari instansi vertikal maupun dari Pemda sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada ASN juga. Jadi pemerintah itu punya stakeholder yang harus dipuasi, yaitu siapa? Masyarakat. Terus kemudian yang kedua, internal ASN. Sehingga di dua ini harus terpuasi. Maka salah satu solusinya adalah Nganjuk Smart City itu. Terus kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, antar masyarakat itu berinteraksi, membangun sebuah perekonomian yang terintegrasi. Ini yang sebenarnya yang inti dari Nganjuk Smart City itu, bagaimana antar masyarakat, antar rakyat, antar individu itu berinteraksi di sektor ekonomi, budaya, sosial, dan seterusnya. Yang paling utama apa? Ekonomi tadi. Tadi ada yang punya usaha, misalnya kos-kosan, bisa di situ. Jika orang cari kos, sudah langsung lihat aplikasi Nganjuk Smart City, cari kos. Tinggal lihat harganya yang mana, yang cocok dan seterusnya. Kemudian orang Surabaya pengen makan misalnya pecel beledeknya, di mana aja pecel beledek, tinggal cek. Pak, tadi kan dibicarakan terkait peluang usaha, terkait lapangan pekerjaan, seperti apa dengan adanya Nganjuk Smart City ini? Ya, harapannya apa? Anak-anak muda di Nganjuk sebenarnya ada dua yang kalau di aplikasi Mergawi itu. Satu yaitu mencari lowongan-lowongan yang ada di Nganjuk, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Yang kedua sebenarnya yang paling prinsip, anak-anak Nganjuk itu juga bisa, misalnya aja bikin CV di Mergawi misalnya, namanya Bambang, dia punya keahlian menulis berita apa saja misalnya keahliannya. Siapa yang membutuhkan pegawai yang sudah punya pengalaman misalnya di bidang wartawan misalnya, atau dia di bidang IT misalnya. Saya mengajak anak-anak Nganjuk percaya diri.
dalam tanda petik positif, menjual diri. Iki loh kemampuan saya, bukan menjual diri yang jelek ya, menjual diri, menjual kompetensinya, menjual skillnya, dan menjual ya kompetensi dan kemampuan dia. Ini yang kita harapkan. Kepala Diskominfo Nganjuk Slamet Basuki menyebut aplikasi itu merupakan salah satu bagian pelayanan dari Pemkab kepada masyarakat. Kedepannya, masih banyak fitur yang akan ditambahkan di aplikasi NLC, antara lain fitur desa digital dan kampung digital, di mana 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 264 desa yang ada di Nganjuk akan terhubung dalam NLC. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini adalah aplikasi Nganjuk Smart City. Ini sebenarnya sejak 2018 itu kan memang kita sudah banyak menumbuhkan aplikasi A, aplikasi B, C dan seterusnya. Nah itu ibaratnya semacam kamar-kamar yang terpisah. Dengan terpisah itu terus masyarakat itu kan harus menghafal satu-satu namanya aplikasi apa, webnya, www segala macam itu di mana gitu. Itu menyusahkan. Akhirnya Kang Marhen buatlah satu rumah. Jadi ini menjadi rumah dari sekian aplikasi, baik aplikasi pemerintahan, lebih-lebih yang layanan publik itu. Nah, yang menjadi concern Pak Marhen dan kami adalah launching ini bukan terus kemudian finishnya Nganjuk Smart City. Justru itu menjadi awal untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Di 2024 tahun depan kami menargetkan bukan hanya satu rumah, tetapi juga satu kunci. Sehingga setiap warga itu hanya cukup punya satu username dan password untuk mengakses beragam aplikasi. Dan kemudian kita kembangkan bukan hanya layanan publik saja, seperti yang didahulukan Pak Man tadi, Nganjuk Smart City ini nanti juga concern kepada penumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif di Nganjuk. Jadi masih akan banyak aktivitas-aktivitas, inovasi, program-program yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Tunggu kejutannya nanti dari tim koordinasi SPB di Nganjuk yang dikomando oleh Pak Sekda dan para UPD yang terlibat, termasuk asisten, staf ahli dan semuanya. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.